ibadah online Sekolah Minggu Bogor City Blessing. Apa kabar kalian semua? Kak Frida percaya bahwa adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Sekarang kita akan mulai ibadah online kita pagi hari ini. Apakah kalian sudah siap? Yes, siap ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami dapat kembali bertemu di ibadah online Sekolah Minggu Bogor City Blessing. Tuhan, mari Engkau yang datang melawat kami semua dan kami dapat menikmati hadirat-Mu, kami dapat belajar firman-Mu, terlebih lagi kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami siap untuk melakukan ibadah kami pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mulai minggu ini kita akan belajar karakter yang baru, yaitu karakter memaafkan ya. Arti dari memaafkan adalah membebaskan dari ikatan tentang kesalahan orang lain dan memilih untuk hidup dalam kasih karunia-Nya Allah. Kita akan belajar karakter memaafkan ini selama 3 bulan, dari bulan April, Mei sampai Juni ya. Jadi kita punya waktu 3 bulan ya. Waktu yang cukup panjang untuk kita belajar lebih dalam tentang karakter memaafkan ini ya. Yuk, sekarang Kak Frida ajak adik-adik untuk siap-siap memuji nama Tuhan ya. Bangkit berdiri semuanya. Ya, ayo kita siapkan hati kita ya. Bersyukur pada Tuhan, naikkan puji-pujian untuk Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, siapkan hati kita. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
Adik-adik, sekarang kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya firman Tuhannya bisa kita mengerti, ya, bisa masuk ke dalam hati kita. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti firman-Mu, ya, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini berjudul Pengampunan Membawa Kemenangan. Diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Pertama-tama, Kak Frida mau tanya nih kepada adik-adik ya, siapa di sini yang punya superhero favorit? Nah, siapa yang suka nonton ya film-film superhero? Nah ya, banyak ya superhero yang ada di film-film ya. Contohnya nih ada Superman ya. Ada apa lagi? Manusia laba-laba yang bisa memanjat, itu namanya Spider-Man ya. Atau ada juga manusia kelelawar, Batman ya. Banyak lagi yang lain ya. Mungkin ada Iron Man ya, ada Captain America ya. Wah, banyak sekali ya superhero yang kita lihat di film-film. Dan biasanya superhero itu punya musuh. Benar tidak? Ya, contohnya nih, kalau Superman itu musuhnya Lex Luthor, ya. Kalau Spider-Man, nah kalau Spider-Man ini musuhnya bisa banyak ya, tergantung di film mana yang kita tonton. Ada Sandman ya, ada Dr. Octopus ya. Ada apa lagi musuhnya Spider-Man? Masih banyak ya. Kemudian kalau Batman, yang terkenal tuh musuhnya Joker. Betul? Nah, biasanya superhero ini ya selalu bertarung dengan musuh-musuhnya untuk mendapatkan kemenangan. Jadi musuh-musuh superhero ini selalu melakukan kejahatan. Dan superhero ini selalu membela orang-orang, ya. Mereka membelanya dengan cara bertarung, ya, melawan, berkelahi dengan musuh-musuhnya sampai akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Tapi hari ini Kak Frida mau kasih tahu nih kepada adik-adik, ada satu superhero ya, super duper hero yang tidak perlu melakukan pembalasan, tidak perlu bertarung, tidak perlu berkelahi, tapi dia bisa memperoleh kemenangan. Siapa ya superhero kita kali ini yang luar biasa? Nah, Kak Frida mau kasih tahu nih, kalau superhero yang luar biasa itu adalah Tuhan Yesus. Yuk kita dengar ceritanya ya, dimulai dari kematian Yesus. Tuhan Yesus harus menjalani hukuman mati dengan digantung di kayu salib. Ia sama sekali tak bersalah. Namun orang-orang pada waktu itu banyak yang membencinya. Meskipun demikian, Tuhan Yesus tidak membalas dengan kejahatan terhadap orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib, sebab ia mau menunjukkan kasih-Nya kepada umat manusia. Tuhan Yesus mati disalib untuk pengampunan dosa semua orang, juga untuk adik-adik. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah memberikan kemenangan untuk Tuhan Yesus. Allah tidak membiarkan Yesus terus mati di dalam kubur, tetapi Allah membuat Yesus bangkit kembali, bangkit hidup. Allah memberikan kemenangan untuk Tuhan Yesus. Apa buktinya? Kita akan lanjutkan ya ceritanya yang ada di kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai 12. Adik-adik, pada hari pertama minggu itu, beberapa orang perempuan pergi ke kubur Yesus untuk membawa rempah-rempah. Tetapi alangkah kagetnya mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Batu yang menutupi gua di mana Yesus dibaringkan sudah terguling. Guanya terbuka. Setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan.
Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Adik-adik, kita sudah mendengar ya cerita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus hidup kembali. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus mendapatkan kemenangan. Adik-adik lihat, Tuhan Yesus mendapatkan kemenangan bukan karena Yesus membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus tidak membalas kejahatan orang-orang kepada dirinya. Yesus menang. Karena apa? Karena Yesus mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat kepada dirinya. Yesus mengasihi mereka. Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus menang. Kemenangan ditunjukkan oleh kebangkitan Yesus. Maut telah dikalahkan. Adik-adik, Tuhan Yesus juga ingin kita menjadi pemenang, sama seperti dirinya. Pemenang, tetapi caranya bukan dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, bukan dengan membenci orang-orang yang berlaku jahat kepada kita. Tuhan ingin kita menjadi pemenang dengan cara mengampuni orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita, dengan cara mengasihi mereka yang berbuat tidak baik kepada kita, seperti yang Yesus sudah lakukan. Kalahkan rasa ingin membalas dendam, kalahkan rasa ingin menuntut pembalasan, kalahkan rasa benci, rasa marah dengan kasih-Nya Tuhan. Kasih Tuhan membuat kita dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita mengampuni teman-teman kita yang bersalah kepada kita karena apa? Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Kemenangan akan menjadi milik kita jika kita dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Kita ucapkan sekali lagi ya. Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Amin adik-adik ya. Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus menang mengalahkan maut. Tiba saatnya kita melakukan aktivitas, kita akan membuat tangan pengampunan atau tangan yang memaafkan. Yuk kita mulai. Alat dan bahan yang diperlukan adalah kertas karton berwarna, sedotan atau sumpit ya, selotip, pulpen atau pensil, spidol warna-warni, dan gunting. Sekarang kita akan mulai dengan menjiplak tangan kita ya. Boleh tangan kiri atau tangan kanan. Kita letakkan tangan kita di atas kertas kartonnya, lalu kita akan menjiplak ya tangan kita di kertasnya. Langkah selanjutnya kita akan gunting gambar tangannya. Ini gambar tangan yang sudah digunting. Sekarang kita akan menuliskan ya beberapa kalimat pendek pada gambar tangan tersebut. Kita akan menuliskan 5 ciri anak yang memiliki karakter memaafkan. Adik-adik boleh menggunakan pensil atau pulpen atau menggunakan spidol warna-warni ya. Di telapak tangannya kita akan tuliskan dulu karakter yang sedang kita pelajari, yaitu karakter memaafkan. Berikutnya di masing-masing jari kita akan tuliskan ciri-ciri dari anak yang memiliki karakter memaafkan. Ciri yang pertama adalah saya akan cepat mengampuni atau saya akan cepat memaafkan. Kita tulis singkat saja ya kalimatnya ya agar cukup di gambar tangannya. Ciri yang pertama, cepat mengampuni.
Kita tulis ya di ibu jari, cepat mengampuni. Ciri yang kedua adalah saya tidak akan menyembunyikan kesalahan, tetapi segera meminta maaf. Kita akan tulis ya di jari telunjuk, segera meminta maaf. Ciri yang ketiga adalah saya tidak akan menuntut pembalasan. Kita akan tulis ya di jari tengah, tidak menuntut pembalasan. Ciri yang keempat adalah saya tetap bersikap baik kepada orang yang telah menyakiti. Kita akan tulis ya, bersikap baik kepada orang yang telah menyakiti. Wah, ini kalimatnya panjang ya, tidak apa-apa ya adik-adik ya. Ciri yang terakhir, ciri yang kelima, saya tidak akan menyimpan rasa sakit hati terhadap orang lain. Tidak akan menyimpan rasa sakit hati ya. Ini adalah tangan pengampunan ya, atau tangan yang memaafkan ya. Jadi ada 5 ciri anak yang memiliki karakter memaafkan. Berikutnya kita bisa pasang sedotan atau sumpit di belakang gambar tangan ini menggunakan selotip. Selesai. Selamat mencoba adik-adik aktivitas kita di minggu ini. Adik-adik, ini adalah tangan pengampunan ya, atau tangan yang memaafkan yang tadi Kak Frida buat ya. Jadi di sini kita akan belajar 5 ciri anak yang memiliki karakter memaafkan. Coba kita lihat satu-satu ya. Anak yang memaafkan ya, ciri yang pertama itu cepat mengampuni. Jadi kalau ada orang yang bersalah kepada kita dan orang itu minta maaf kepada kita, kita harus cepat memaafkannya. Jangan ditunda-tunda ya. Jangan berpikir, nanti ya memaafkan kamunya 1 bulan lagi atau 1 tahun lagi. Jangan ya. Kalau kita memiliki karakter memaafkan, kita akan cepat mengampuni. Ciri yang kedua ya, segera meminta maaf. Kalau kita yang berbuat kesalahan, kita harus segera meminta maaf. Sama seperti yang pertama tadi, meminta maaf juga jangan ditunda-tunda ya. Nanti sepertinya hari ini kurang baik kalau meminta maaf, nanti saja besok ya, atau kalau tidak minggu depan, kalau tidak 2 tahun lagi. Jangan ya, kalau meminta maaf juga harus segera ya, jangan ditunda-tunda. Ciri yang ketiga, tidak menuntut pembalasan. Contohnya seperti ini ya, kalau kita misalnya ya ada orang yang berbuat jahat kepada kita, misalnya kita ditendang gitu ya, lalu kita berpikir, saya mau balas ya, saya akan tendang balik orang itu. Nah jangan ya, jangan menuntut pembalasan. Kita contoh Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus tidak menuntut pembalasan. Ciri yang keempat, bersikap baik kepada orang yang telah menyakiti kita. Kalau ada orang yang menyakiti kita ya, orang tersebut sudah meminta maaf dan kita sudah memaafkannya, sikap kita kepadanya harus tetap baik ya, jangan menjadi benci. Ciri yang kelima, tidak menyimpan rasa sakit hati. Kalau kita sudah mengampuni, sudah memaafkan orang yang bersalah kepada kita, ya jangan disimpan rasa sakit hatinya. Kita harus buang rasa sakit hatinya ya. Nanti kita akan belajar nih ya, lagu karakter memaafkan. Ada lirik lagunya, buanglah segala sakit hati. Jadi jangan disimpan ya. Kita ingat tadi definisi dari karakter memaafkan, kita melepaskan diri kita dari ingatan akan kesalahan orang lain. Jadi jangan diingat-ingat lagi, jangan disimpan lagi sakit hatinya, tapi lepaskan, buang ya. Dan kita memilih untuk mengampuni, hidup dalam kasih karunia-Nya Allah. Adik-adik, sekarang kita belajar yuk lagu karakter memaafkan.
ibadah online kita hari ini ya. Kak Frida percaya kita semua pasti diberkati ya, dengan pujian penyembahan maupun dengan firman Tuhan, dengan aktivitas, dengan ayat hafalannya ya, maupun dengan lagu karakter memaafkan. Kita lakukan karakter memaafkan dalam hidup kita sehari-hari. Kita berdoa ya sebelum kita tutup ibadah online kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji menyembah Engkau, kami sudah belajar tentang firman-Mu, kami belajar karakter memaafkan. Tolong kami Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak yang punya karakter memaafkan. Kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk kasih-Mu kepada kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.